idza raddakallahu salihan an adrib baina yadayka bid-duffi wa ataghanna. Kalau Allah memberikan kemenangan kepadamu, engkau pulang dengan selamat, aku nadar, aku akan pakai rebana dan bernyanyi untukmu ya Rasul. Faqala laha Rasulullah SAW, in kunti nadarti fadribi. Kalau engkau sudah nadar, silahkan engkau pakai rebana itu. Wa illa fala. Kalau engkau nggak nadar, nggak usah gitu. Faja'alat tadrib. Akhirnya perempuan ini memukul duf itu sampai datang Umar, akhirnya dia tinggalin. Berdasarkan hadis ini, para ulama menganjurkan memukul dengan duf dalam pernikahan itu. Apakah anjuran ini untuk laki-laki dan wanita atau untuk wanita saja? Di sini ada khilaf. Dalam mazhab Hanafi haram laki-laki pukul rebana. Tapi di 3 mazhab itu boleh. Laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Baik dia itu memukul duf atau memukul rebana itu atau mendengarkan dia, boleh. Kalau perempuan sama perempuan, kalau laki sama laki ya. Bukan kita mendengarkan biduan wanita menyanyi kemudian dengan suara yang membahayakan kaum laki-laki nanti. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau mengatakan wa yajuzu duffun li ursin wa khitan. Kata Imam Nawawi, boleh kita itu hiburan dengan duf, dengan rebana itu pada waktu pernikahan dan pada waktu khitan, pada waktu sunatan. Jadi kalau antum lihat di masyarakat, mereka kadangkala acara khitanan pakai duf, ini duf jamaah, pakai rebana. Sedangkan sekarang kan yang gambus-gambus itu bukan rebana lagi, semua alat sudah dipakai. Seharusnya mereka merujuk ucapan ulama mereka. Boleh, oke, Imam Nawawi mengatakan boleh. Bukan hanya dalam pernikahan, tapi acara khitanan boleh. Bahkan dalam momentum-momentum yang menyenangkan, mereka berpendapat boleh. Wa kadza ghairuhuma fil asah. Bukan hanya khitan sama pernikahan, ya acara-acara yang menyenangkan boleh. Wa in kana fihi jalajil. Ini pendapat Imam Nawawi. Boleh walaupun dufnya itu ada apa ya jemaah? Kerencengnya itu jemaah. Jadi dalam Imam Nawawi berpendapat boleh walaupun dufnya ada apa? Ada tutupnya botol jemaah. Kempiengnya. Pakai kempiang. Ini dalam mazhab Nawawi. Makanya anak-anak jelaskan dalam mazhab Nawawi seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi boleh di dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah memakai duf dalam, bukan hanya dalam acara pernikahan tapi juga dalam acara khitanan dan yang semisalnya, walaupun tadi ada kerencengnya ya. Seperti itu. Adapun dalam mazhab Maliki yang masyhur dalam mazhab mereka hanya dalam pernikahan saja memakai duf tersebut. Dalam mazhab Hanabila, Hambali, mereka berpendapat boleh pakai duf itu fil khitan wal wilada wa qudumil ghaib wal urs. Dalam acara khitan, kemudian lahiran, mungkin juga akikah ketika bicara lahiran dia, kemungkinan ada tamu, ada keluarga yang dari jauh baru datang, dan dalam pernikahan. Ini pendapat para ulama, bukan alat-alat musik yang lainnya. Jadi Islam ini nggak kaku, betul. Dalam Idul Fitri, Idul Adha juga boleh. Maka jangan sampai antum lagi walimah, seperti yang Anda sampaikan pada pertemuan lalu, lagi walimah yang disetel Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Enggak. Boleh pakai duf.
Saya terus terang kadang-kala anak datang ke pernikahannya orang yang sudah ngaji itu sepi jemaah. Ini acara apa ya? Ini acara walimatun nikah. Apalagi di tempatnya perempuan. Makanya ini buat laki-laki ada khilaf, adapun buat perempuan nggak ada khilaf, boleh mereka. Bahkan yustahabbu, dianjurkan buat perempuan itu kalau pernikahan itu ya ada hiburannya. Hiburannya pakai duf itu. Biar perempuan di sana menggunakan dufnya. Apa dalilnya Ustaz? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang wanita diantarkan ke suaminya dari kalangan Ansar ya. Nabi alaihissalam tanya sama Aisyah yang mau nganter nih ya. Yang mau nganter acaranya mereka. Ya Aisyah, ma kana ma'akum lahun. Engkau nggak ada hiburan-hiburan, permainan-permainan buat mereka. Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar itu senang dengan mainan-mainan seperti itu. Jadi tolong jadi muslim yang biasa-biasa saja. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya santai-santai. Waktunya pernikahan pakai duf. Tadi kita sebutkan menggunakan duf bagi kaum laki-laki ini tadi jumhur ulama berpendapat nggak apa-apa gitu loh. Walaupun dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Kemudian diperbolehkan insyad ya, mungkin ada yang mau bersenandung ketika acara itu. Jadi bukan cuma mukul rebana, tapi ada satu yang menyanyikan umpama. Jadi kalau bicara lagu-lagu seperti bait syair yang disenandungkan boleh, silahkan sambil ada yang memukul duf, terus ada yang bernasyid ya, mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Jangan berpikir kalau bahasa Arab semuanya baik, enggak juga. Abu Jahal bahasa Arab ya mah. Iya, jadi biduan-biduan mereka juga Arab dulunya. Maka tolong ketika Arab antum harus tahu artinya. Jangan sampai artinya nggak benar. Karena walaupun diperbolehkan tadi adanya nasyid-nasyid, tapi yang maknanya baik dan benar. Bukan maknanya yang jorok dan mengajak kepada perzinaan, tidak.